kebaikan Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Tambah lagi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Beberapa minggu saya berkhotbah tentang akhir satu hal lebih baik dari awal, terus panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, hari ini saya bicara tentang tinggi hati. Tinggi hati. Tinggi hati adalah merupakan satu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sekali lagi, tinggi hati sangat dibenci oleh Tuhan. Bilang kiri kanan, tinggi hati sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Ini menggambarkan sebuah kesombongan, menggambarkan sebuah keangkuhan. Coba lihat kiri kanan, dia orang sombong atau tidak? Kayaknya bukan orang sombong, orang rendah hati. Haleluya. Saya berani berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Baik, kita baca sekali lagi Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-8. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kembali kita berdiri, satu ayat saja, atau boleh ayat 9 juga. Pengkhotbah 8 ayat, Pengkhotbah 7 ayat 8 ayat 9. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Akhir satu hal lebih baik daripada awal, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah. Jadi orang yang suka marah, ya, sebenarnya silakan. Haleluya. Jadi jangan suka marah-marah, ya. Karena kalau marah untuk kebaikan boleh, tapi jangan jadi pemarah. Jemaat Eklesia tidak mau marah. Amin. Haleluya. Panjang sabar. Saya 2 minggu lalu saya bilang sabar itu harus panjang. Mau rumah tangga utuh, rumah tangga baik, usaha diberkati Tuhan harus panjang sabar. Karena di sekeliling kita tidak semuanya orang baik. Ada banyak orang-orang yang tidak baik. Tuhan taruh supaya kita panjang sabar. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan izinkan ketemu dengan suami yang emosian, kita harus panjang panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kenapa Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang tinggi hati? Ya. Kenapa? Karena orang yang tinggi hati adalah orang-orang yang melupakan akan Tuhan. Ada banyak ada beberapa pengertian tentang tinggi hati, tapi coba saya akan membahas satu demi satu. Tinggi hati dalam bahasa Ibrani memakai kata gava, menjadi tinggi atau meninggikan diri. Meninggikan diri, ya. Merasa diri tidak butuh Tuhan, merasa diri bahwa dia ingin menyaingi Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 13 kita akan menemukan di sana, ya, malaikat yang merupakan pesuruh Tuhan, yang merupakan
baik. Ini Lucifer. Ya. Lucifer adalah malaikat yang memimpin paduan suara sorga, puji-pujian di sorga. Dia orang terkemuka di antara malaikat-malaikat. Jadi dia ini bukan orang sembarang, bukan malaikat sembarang, dia malaikat pemimpin yang memimpin segala hal-hal di sorga. Tapi dalam ayat 13 firman Tuhan berkata begini, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Ya. Saudara fokus dalam kata aku hendak, aku hendak. Orang yang tinggi hati atau malaikat yang tinggi hati akan melakukan hal-hal yang berfokus kepada diri sendiri. Dan orang sombong akan berfokus kepada diri sendiri, merasa diri paling benar, merasa diri paling dibutuhkan, merasa diri paling hebat, padahal dia lupa yang hebat hanya siapa? Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Hanya Tuhan yang hebat, kita ini tidak ada apa-apanya. Bilang kiri kanan, kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Saudara perhatikan, aku hendak naik mengatasi yang 13 dulu. Ya. Sama-sama, ulangi lagi pelan-pelannya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan apa? Takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia membuat takhta. Ya, dia punya kerajaan sendiri. Dia ingin lebih hebat dari bintang-bintang Allah, dari malaikat-malaikat yang lain. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk dalam pertemuan jauh di sebelah utara. Dia ingin duduk dalam musyawarah ilahi. Dia ingin duduk dalam pertemuan ilahi. Ya. Coba hitung. 1, aku hendak apa? Naik ke langit. Terus aku hendak 2. Terus sudah berapa? 3. Lanjut ayat 14. Ya, terus aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya. Kenapa Tuhan tidak suka orang tinggi hati? Karena orang tinggi hati ingin sama sejajar dengan Tuhan, ingin menyamai yang maha tinggi. Saudara, saya mau katakan, sampai kapanpun kepintaranmu, kecerdasanmu, semua yang engkau miliki tidak bisa menyamai Tuhan. Amen. Tidak bisa menyamai Tuhan. Saudara diciptakan atau dibuat oleh Tuhan, atau saudara pencipta? Diciptakan. Ya. Kita diciptakan dengan tangan Tuhan. Kita bukan pencipta. Itu sebenarnya banyak orang sombong di dunia. Banyak orang yang sombong. Contoh John Lennon. Siapa John Lennon? Siapa dia? Yang lahir di bawah tahun 70-an tahun itu. Tapi yang lahir sekarang, paling dia tahu Ariel. No. Yang lahir di bawah tahun 70-an, John Lennon siapa itu?
Penyanyi. Dari mana dia? Grup apa? The Beatles. Bukan Ecclesia. Dari The Beatles. Beatles. Ya. Sangat terkenal. Cuma saya tidak tahu lagunya. Ada yang tahu lagunya John Lennon? Pak Aseng barangkali tahu. Haleluya. Di tengah puncak karir dari Pak John Lennon, di tengah puncak karir daripada The Beatles, dengan bangga John Lennon berkata, saya dan grup The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan. Tidak lama setelah dia ngomong itu, mati. Jangan coba-coba ambil kemuliaan Tuhan. Jangan lupa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bilang kiri kanan, engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tambah lagi, jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan palu gak kemuliaan Tuhan, tidak boleh. Ya, jangan curi. Berilah kepada Tuhan segala kemuliaan. Engkau hebat, engkau pintar, beri kepada Tuhan kemuliaan. Engkau diberkati, beri kepada Tuhan segala kemuliaan. Engkau bisa main keyboard, beri kepada Tuhan untuk kemuliaan. Bukan karena saya ini paling hebat di dunia, Yosua bilang. Jangan. Ini namanya Yosua. Belum menikah. Siapa tahu dapat jodoh di sini. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali. Marilyn Monroe. Ada di sini mukanya kayak Marilyn Monroe. Nah, yang lahir di atas 2000 itu tidak kenal dia. Ya. Malah siapa itu Marilyn Monroe? Tapi kalau bilang lu namanya, semua tahu. Marilyn Monroe adalah artis yang sangat terkenal pada zaman itu. Dan tiba-tiba satu hamba Tuhan, satu pendeta digerakkan oleh Roh Kudus sampaikan sesuatu kepada Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tahu yang datang ini pendeta. Langsung dia bilang begini, Marilyn Monroe bilang, Pak Pendeta, saya tidak butuh Yesus. Dia tidak butuh Yesus. Dia lupa kalau dia terkenal semua karena Yesus. Ya. Semua karena Yesus. Dia lupa. Kenapa saya bilang semua dari Yesus? Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Yang keras ya. 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ini dari Yesus. Ayat ini menunjukkan kepada Yesus. Dia di sini bukan dia Yesus. Sebab segala sesuatu dari Yesus. Kemudian oleh Yesus dan kepada Yesus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Jadi segala pencapaian kita itu bagi Yesus. Bilang kiri kanan, dengar itu bos. Jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Jangan pernah sombong. Lebih baik kalau sudah mulai sombong, saudara nyanyi. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada semua. Anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakai. Bila engkau dapat, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Boleh kata kamu? Semua karena anugerah
Tuhan yang sumber berkat dalam hidup kita. Lucifer berkata, aku hendak dan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Tinggi hati, kecongkakan awal dari kehancuran. Tidak membutuhkan Tuhan, merasa pencapaiannya karena dia. Hati-hati. Hati-hati. Ayat 14. Sama-sama baca. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dia direndahkan. Ayat 16. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang membuat bumi gemetar dan yang membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Malaikat yang sombong diturunkan, dicampakkan. Saudara, kalau saya tanya saudara, lebih senang jadi manusia atau malaikat? Yang mau suka jadi manusia boleh angkat tangan. Yang suka jadi malaikat boleh angkat tangan. Yang tidak mau dua-dua angkat tangan. Haleluya. Jangan ragu-ragu. Kalau saya lebih suka jadi manusia, ya, saya lebih suka jadi manusia. Kenapa? Manusia ada pengampunan, malaikat tidak ada pengampunan, jatuh dicampakkan, tidak ada pengampunan. Jadi mau pilih malaikat atau manusia? Bilang kiri kanan, bersyukur kita jadi manusia. Haleluya. Haleluya. Kenapa Tuhan marah dengan orang yang tinggi hati? Karena itu di atas semuanya, di atas teman-teman malaikat, bahkan mau menyamai Tuhan. Dia lupa dia diciptakan, bukan pencipta. Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Yang keras, yang orang-orang sombong, orang-orang coklat, baca ini. Tapi di sini ada orang congkak, hanya Tuhan yang tahu. Oke? Kalau ada mulai sombong, baca ayat ini, ya. Tapi saya lihat muka-muka baik di sini. Sama-sama baca 3, 2, 1. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati. Haleluya. Senyum di samping kiri kanan. Senyum saja. Tinggi hati mendahului kehancuran. Haleluya. Orang kaya itu kalau sombong itu biasa. Kalau orang miskin sombong luar biasa. Tidak tahu diri. Aduh, sudah miskin sombong lagi. Tapi puji Tuhan, jemaat eklesia biar miskin tetap tidak sombong. Kalaupun kaya tidak sombong. Amin. Ya, tidak ada amin ya. Haleluya. Tinggi hati mendahului kehancuran, kecongkakan congkak. Ya.
Saya berdoa saudara diangkat Tuhan jadi orang-orang hebat. Di kantor posisinya posisi yang bisa diperhitungkan. Tapi jangan lupa, kalau Tuhan berikan kita posisi yang baik di kantor, bilang dalam hatimu, semua karena Tuhan. Kalau Tuhan percayakan engkau kekayaan melebihi orang lain, bilang dalam hatimu, semua karena Tuhan. Bukan karena kita, semua karena Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ada seorang raja yang bernama Usia. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 dulu kita baca ya. 3, 2, 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Jadi dia jadi raja umur berapa? 16 tahun, masih muda ya, masih muda. Ayat 2, ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat 3, Usia berumur 16 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yehoy ya, dari Yerusalem. Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi ketika dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan mengangkat dia. Tuhan mengaruniakan kemenangan demi kemenangan. Tuhan mengaruniakan kemenangan melawan segala musuhnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, garis bawahi, selama kita cari Tuhan, selama kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan buat usaha kita berhasil. Ya. Selama dia mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan membuat berhasil. Coba ayat 6. Maka majulah ia berperang melawan orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yamne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Ayat 7. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meuni. Siapa yang menolong dia? Allah. Siapa yang menolong? Allah. Jangan lupa, pencapaian kita karena siapa yang menolong? Allah. Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Karena banyak orang sekarang lupa diri. Dia merasa semua karena dia. Tidak. Saya mau katakan, kita bisa beribadah seperti sekarang ini, itu karena Tuhan. Bukan karena saya gembalanya dan ibu gembala, bukan. Semua karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi jangan pernah coba mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Dia lupa Tuhan yang menolong Usia, mengalahkan orang Filistin, mengalahkan orang Arab yang tinggal di Gurbaal, mengalahkan orang Meuni. Tuhan, bukan dia. Namun dalam ayatnya yang ke-15 mulai, coba baca ayat 15-24 saja.
Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Terus baca, ciptaan seorang ahli yang dapat menang panah dapat besar. ya. Nama raja itu apa? Termasyur sampai ke negeri-negeri yang karena haleluya. Sekarang ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait untuk membakar kurban di atas mezbah bakaran kurban. Baca lagi. Sama-sama baca. Sama-sama melakukan Tuhan orang-orang yang cerdas. Ketika dia jadi kuat, dia jadi tinggi hati. Ya. Ketika dia jadi tinggi hati, ya. Dia coba-coba ingin mengatur semua. Dia coba-coba ingin menguasai semua bagian-bagian. Bahkan bagian dalam rumah Tuhan, dia mau ambil alih. Jangan coba-coba. Ya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah bakaran ukupan. Membakar korban ukupan di atas mezbah bukan tugas raja. Bukan tugas raja. Raja mengatur pasukan untuk berperang dan mengalami kemenangan. Tapi dalam rumah Tuhan, mempersembahkan ukupan di mezbah bakaran ukupan bukan tugas raja. Ayat 17. Sama-sama baca. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam orang-orang yang tegas. Asaria, Imam Asaria dan berapa? 80 imam ini bukan orang-orang sembarangan, bisa dibayar, bisa dibeli. Mereka ini tegas, tidak takut dengan raja, tidak takut dengan dibunuh, tidak takut. Orang yang tinggi hati akan melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Saya ulangi, orang yang tinggi hati akan melakukan sesuatu seturut dengan kehendaknya. Tidak pusing apakah itu bagiannya atau bukan bagiannya. Dan orang yang tinggi hati tidak mau ditegur sekalipun dia salah. Saya ulangi, orang yang tinggi hati tidak mau ditegur sekalipun dia salah. Ayat 18. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah Dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berbuat setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ini teguran dari hamba Tuhan, teguran dari imam. Jangan begitu Uzia. Ya. Aturannya Uzia ngaku dosa. Saya mohon maaf. Saya sudah teledor. Saya sudah terlanjur. Saya mengambil tugas yang bukan tugas saya. Dia marah. Ini ayat berapa? Saya tidak bisa lihat. 18 ya? 19. Sama-sama.
tetapi usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Orang yang tinggi hati suka amin, haleluya. Boleh lihat kiri kanan dulu, haleluya. Orang yang tinggi hati suka emosi, marah ya. Amarah melekat di hati orang. Haleluya. Yang senyum-senyum saya tahu itu. Haleluya. Sedang ini firman Tuhannya, bukan saya karang. Haleluya. Itu pun saya merenung dari hari Senin. Saya khotbah apa Tuhan? Tadi malam baru Tuhan bukakan kepada saya, dan tadi subuh ya, baru Tuhan bukakan. Jadi kalau ada yang tersinggung, jangan marah, puji Tuhan. Berarti Tuhan sayang kita, amin. Dan Tuhan sayang saya juga, karena firman Tuhan itu bermata dua. Kena saya, kena saudara, amin ya. Kalau saya sombong, saya dikutuk sama Tuhan juga. Doni, Donces. Ada orang panggil saya Donces. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Oh ya, hati-hati ya, kontrol amarah saudara. Sama-sama baca. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah pendeta-pendeta dan dijauhkanlah kiranya daripada kita semua. Saat kita marah, tiba-tiba kusta muncul. Haleluya. Pada Tuhan kita ada pengampunan. Tepuk tangan buat Tuhan yang kasih. Tinggi hati mendahului kehancuran. Ya. Bahaya kalau kita tinggi hati, kita bisa hancur. Usia kena kusta, Lucifer direndam, John Lennon mati, Marilyn Monroe mati. Haleluya. Tuhan mau kita jadi orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati mengandalkan diri sendiri, bukan Tuhan. Merasa diri lebih benar dari orang lain, tidak mau ditegur. Saya berdoa, kita bukan seperti usia, tapi kita adalah orang-orang yang rendah hati. Amsal 3 ayat 34. Amsal 3 ayat 34. Kasih pasti, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Amsal 3 ayat 34. Sama-sama. Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka pun ia mencemooh. Tetapi orang yang dikasihi, orang yang rendah hati, dikasihinya. Bilang kiri kanan, jadi orang yang rendah hati. Haleluya. Banyak orang jadi sombong, jadi tinggi hati,
ketika dia diberkati Tuhan, ketika dapat posisi yang baik, ketika hidupnya berubah. Itu sebabnya kepada umat Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan mereka dalam Ulangan pasal 8 ayat 14. Ulangan 8 ayat 14, Tuhan mengingatkan mereka, kalau engkau sudah menduduki negeri itu, ya, tanah yang dijanjikan, jangan sombong. Ayat 14, sama-sama baca, 3, 2, 1. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, kalau saudara diangkat jadi orang yang hebat, jangan sombong, jangan tinggi hati. Kalau saudara diberkati, jangan sombong, jangan tinggi hati. Jangan, tetap rendah, ya, tetap rendah hati. Ayat yang terakhir, Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat 5, sama-sama baca, 3, 2, 1. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang congkak akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati supaya engkau diangkat dan kita tidak dihukum Tuhan. Mari semua kita berdiri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan. Kiranya Tuhan memberkati engkau membalikan milik Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat berkelimpahan sampai tak tertadakan. Makananmu diberkati, minumanmu diberkati, keluargamu diberkati, rencana-rencanamu diberkati Tuhan. Belalang belahap, belalang pengiring, setan kuasa gelap, hijat manusia, hamba patahkan dalam nama Yesus. Tinggalkan kehidupan jemaat yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Masa depan anak cucu dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semuanya siang ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang pada kalian kedua, semuanya berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat yang dahsyat. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana